Jung. Selamat pagi. Maaf ya, mataku masih sakit. Pagi semuanya. Hai Bang Roy, idola dari kecil, makasih sayang. Aris, selamat pagi. Pagi Reza. Maaf aku baru live, baru agak enakan badan aku. Baru enak banget, kemarin aku agak demam memang. Dicariin sama... Ini aku kasih tahu ya, nanti dia siapa itu aku kasih tahu ya. Aku Kang Anya pagi. Mamaku yang cantik pagi Kang Anya. Pagi Mami cantik pagi Aries Bun. Gimana kelanjutan orang yang marah-marah kemarin? Ya, banyak yang bilang ini baru kejadian pertama dalam sejarah premier ribut. Dan di sini perlu kalian pahamin, saya tidak ribut ya. Saya diserang penyusup. Kalian boleh tahu siapa penyusup itu ya. Saya diem. Saya sebagai wanita di dalam premier film setan, dalam film siriknya Nikita Mirzani, saya cuma diem. Saya hanya diem ya. Saya diserang ya. Kalian tahu saya penyerang, kalian tahu Nikita Mirzani sekarang lagi bermasalah dengan siapa? Lagi bermasalah dengan siapa-siapa, para owner-owner ya. Jadi kalian paham ya. Iya bener banget, dia datang terus. Iya, dia nyerang saya dalam posisi itu. Video banyak ya, video banyak yang beredar saya yang diserang dan saya dalam posisi diem. Dan kemarin badan saya sakit-sakit karena saya ditahan kuat sama para laki-laki yang gede-gede banget nahan saya. Sampai badan saya 1 hari saya bener-bener saya nggak bangun. Malam saya baru bangun, sakit banget badan saya. Saya diem, saya ditahan. Saya nggak ngerti yang nahan saya siapa-siapa aja. Saya yang didatangi, saya yang diunjuk-unjuk. Saya seorang wanita loh. Ya. Saya dibilang pansos, nggak masalah dibilang pansos. Tapi jangan unjuk-unjuk muka saya di depan umum. Di depan umum ya. Malu juga ya. Semangat Bun Koko Hirocimot, pagi sayang. Makasih. Malu juga gitu loh. Kita lagi itu kan lagi seremoni ya, acara resmi. Mana situ ada pemain film sirik, produser film sirik, ada sutradara film sirik. Nikita Mirzani diwakili oleh Bang Fahmi. Bang Fahmi lagi kita baru cepika-cepiki, baru ngobrol, baru salaman. Di samping gue Bang Fahmi, gue kan sebenarnya malu banget ya. Jujur gue malu banget, makanya kemarin gue stres 1 hari. Malu banget, ada Bang Fahmi juga situ. Baru aku mau ngomong mengenai tanggal 19 gimana, Nikita gimana gitu. Makanya kalau misalnya orang bilang baru kali ini dalam sejarah di gala premier ada berantem. Iya, kalian jangan salahkan saya. Kalian cari tahu jejak digitalnya siapa. Siapa penyusup satu itu. Dan kalian tahu nanti siapa penyusup satu itu. Dulu waktu ingat nggak kalian di tahun 2021 ya, dia pernah ngata-ngatain suaminya Lesti. Dia pernah ngata-ngatain suaminya Lesti. Dia hina-hina tapi dia plesetkan namanya. Dan di saat itu Indra Tarigan sebagai sahabatnya dari Rizky Bilar, kita bikin LP dan saya saksinya. Dan dia pernah menyerang juga Bang Indra Tarigan. Kalian lihat deh di YouTubers. Dia pernah menyerang Bang Indra Tarigan dan situ saya membela karena saya tidak mau Bang Indra dan dia berantem. Saya tidak mau Bang Indra dan dia berantem. Situ saya maju untuk membela. Saya maju pertengahan dan di situ katanya dia waktu saya membela, tangannya dia kecakar sama kukunya saya katanya waktu itu. Dan itu saya bukan membela dan memusuhi dia. Saya nggak mengenal dia. Saya tidak pernah mengenal dia gitu loh. Tidak pernah saya mengenal dia. Satria yang di luar bikin onar Bun, hina bunda ada dalam. Iya Koko Hiro,
Betul. Itu kan video banyak ya, banyak yang beredar. Banyak video yang beredar. Bunda Dian, ya banyak video yang beredar itu kalian bisa lihat ya. Sebenarnya saya nggak perlu ngomong, kalian bisa lihat dari video itu. Saya hanya membela diri saya. Saya mencoba dulu pertama saya anggun karena saya situ memakai baju adat ya. Yang atasannya saya memakai baju adat Jawa Tengah, kebaya kuto, dan di yang bawahannya saya memakai songket dari Sumatera. Saya pakai baju adat, saya pakai selempang adat. Selempang itu biar paham ya, itu jangan dibilang oh selempang ala-ala Miss Universe, bukan sayang ya. Berarti kelihatan kalian itu tolilnya. Kalau dibilang gue ala-ala Miss Universe kelihatan tolil. Itu adalah selendang adat dari Sumatera ya, yang saya pakai. Jadi yang bilang gak usah sok tahu ya. Gak usah bilang oh sok-sok ala pakai selendang paling heboh gayanya. Mau pakai selendang kayak ala-ala Universe. Tolil gak sih? Ya, di situ kalian tahu siapa suruhan siapa penyusup itu, dan gue yakin dia nggak diundang. Karena apa? Dress code-nya aja udah beda. Yosu, Kak, laki-laki yang berantem kemarin siapa sih Kak? Bikin emosi. Aku nggak kenal dan kalian tahu ternyata itu dia ada di dalam tim manajemennya Syahrul. Dia salah satu tim manajemennya Syahrul. Nah paham ya, ternyata dari balik si Syahrul masih bekerja. Aku gak ngerti Syahrul apa siapa yang nyuruh itu orang untuk mengacak-ngacak gala premiernya Nikita Mirzani. Biar kelihatan mungkin ya, Nikita Mirzani kan ini, kita acak-acak mungkin, saya gak ngerti, tapi nanti pasti akan dicari polela karena di sini saya akan kalau dapat pasalnya saya akan LP-in dia. Saya kemarin sudah koordinasi dengan bank pengacara Deolipa. Saya sudah berkoordinasi dengan Bank Deolipa dan di situ ada pasal yang dia bisa kena di situ. Ada 2 pasal dia bisa kena. Jadi karena saya sudah dapat pasalnya ya baru saya akan LP-in dia biar lain kali tidak terjadi lagi. Nggak bisa kayak gini depan umum loh, enak banget. Jadi kapan nih kita keluar dari penjara Kak? Kalian doain aja. Tanggal 19 nanti sidang. 19 nanti kan sidang ya. Kalian doain biar cepat segera keluar. Kalian doain bisa segera kumpul sama anak-anak. Setuju Bun? Iya. Syahrul teman lo juga. Betul. Dulu teman gue. Ternyata dia ada di tim manajemennya Syahrul. Nah, kalian paham ya siapa ya? Siapa? Jadi yang dia ngaku-ngaku diundang, dia ngaku-ngaku pencintanya Nick Mir. Dan dia marah sama gue karena gue mantan musuhnya Nick Mir. Kalau dia marah sama gue mantan musuhnya Nick Mir, dari dulu harusnya. Kenapa di gala premiernya filmnya Nick Mir, di Sirik ini dia muncul? Kenapa nggak dari dulu-dulu dia hajar gue sebelum gala premiernya Sirik? Apa tujuannya? Kalian bisa mikir ya, tujuannya apa? Mengacaukan gala premiernya Sirik supaya orang semakin membenci Nikita Mirzani. Jangan benar Bunda, benar. Soalnya banyak yang pansos di kasus Niki. Betul, laporin Bun. Iya, saya sudah dapat 2 pasal yang dia kena, yang dia hajar ke saya. Kena. Di situ harkat martabat saya sebagai wanita. Dia hajar di depan umum. Harkat martabat saya sebagai wanita dia hajar di depan umum. Morning Bunda, good day, morning sayang, pagi. Bener Bun, Marcus, iya maju terus Bun, kami mendukungmu. Valentino, makasih. Pasalnya banyak, betul. Tuh, good day paling tahu pasalnya apa aja deh. Beda ya, dengan artis dulu, angkatan Nika Adila ya iya sayang, Tremi makasih. Di framing depan publik, ya di depan publik saya di framing sedemikian rupa. Ya maaf ya kalau saya maaf banget kalau saya pakai power saya bisa. Sorry saya bicara agak sorry maaf.
Bukan saya mamer-mamer power ya, sorry. Kalau saya mau pakai power saya bisa. Tapi saya pikir ini receh, saya bisa menyelesaikan dengan diri saya sendiri. Dengan tangan saya sendiri saya bisa menyelesaikan. Kecuali saya tidak bisa menyelesaikan dengan tangan saya sendiri, baru saya masih bisa menyelesaikan dengan tangan saya sendiri. Karena saya sudah terbiasa sendiri dari 90 good day, mulut saya disuap kalian nggak bisa. Saya sudah terbiasa menyelesaikan masalah dengan tangan saya sendiri. Saya akan selesaikan ke tangan saya sendiri. Kecuali masalah pelik. Tapi dalam hidup saya belum pernah masalah pelik, insya Allah ya. Masalah pelik menyamperin saya. Jadi saya tidak perlu pakai poweran. Saya cukup dengan tangan saya sendiri. Karena di sini jelas dia melabrak pasal-pasal kehormatan saya sebagai wanita. Yang saya di situ memakai busana adat. Saya bukan memakai pakaian sex toy atau pakaian apapun. Saya memakai busana adat. Di situ saya berdiri di banyak orang. Di mana gala premiernya Nikita Mirzani itu film sirik, di mana situ banyak perhatian orang. Di situ kehormatan saya sebagai wanita diserang. Ya, saya bisa menyelesaikan dengan cara saya sendiri. Tidak perlu saya pakai power, tidak perlu. Saya dibiasakan hidup dengan sendiri, ya. Kecuali kepepet baru saya gunakan power. Kalau tidak, saya bisa pakai tangan saya sendiri. Saya tadi malam sudah koordinasi dengan Bang Deolipa. Saya sudah koordinasi, saya langsung cari Bang Deolipa karena saya meminta keadilan. Saya meminta keadilan. Saya di sana sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita yang saya mengenakan baju adat. Yang saya di situ adalah mendukung seorang ibu tunggal, seorang Nikita Mirzani yang tidak bisa mencari nafkah karena ada di dalam tahanan. Dan di situ saya mendukung Nikita Mirzani. Di situ film siriknya perdana tayang, gala premiernya. Saya mendukung karena saya paham Nikita Mirzani banyak anak-anak yang sekarang terlantar karena Nikita Mirzani di dalam. Anak-anak asuhnya, anak-anak yatimnya, termasuk anaknya sendiri 3. Di situ saya mencoba berdiri, tapi di situ kehormatan saya sebagai wanita diserang di situ. Saya sedih memang. Tapi menurut saya harus bangkit. Sehari saya terpuruk tidur, iya. Saya demam, iya. Mata saya sampai sakit karena saya menangis, iya. Sekarang saya akan bangkit. Dari tadi malam saya dijemput teman saya, ada Brian, ada Johnny, ada Baby. Dijemput saya, kalau saya nggak dijemput saya mungkin masih belum bisa bangun. Saya dijemput, diantarkan ke rumah Bang Deolipa. Saya mencari keadilan buat diri saya sendiri. Yang paling parah framingnya Bunda di ranah publik. Iya, dia memframing saya. Gitu loh. Saya dihajar di depan orang banyak. Di mana itu adalah gala premier. Sekali dalam sejarahnya Nikita ini, sejarah dalam Nikita lagi dalam tahanan premier filmnya. Situ saya dihajar. Kalian paham ya, kecuali kalau yang hajar saya wanita, saya masih bisa. Oh, dia wanita. Yang menghajar saya jenis kelaminnya lelaki. Seorang wanita, seorang ibu diserang harga dirinya di depan orang banyak. Makasih, good day. Thank you sayang. Kenapa ada laporan? Iya. Saya sudah koordinasi dengan Bang Deolipa tadi malam, ya. Banyak banget yang dia tabrak pasalnya di situ. Terlalu banyak dia menabrak pasal, ya. Orang suruhan, penyusup, gue tahu. Nanti gue akan buktikan. Gue akan buktikan dia suruhannya siapa. Di saat dilapor nanti gue akan buktikan. Gue bisa sendiri. Gue sudah biasa menyelesaikan masalah gue sendiri. Gue gak perlu backing-backingan. Gue gak perlu power-poweran. Gue yang maju sendiri. Kecuali mentok baru gue pakai power gue. Kalau belum mentok gue masih sendiri kemana-mana ngacak. Tengah malam lo hujan-hujan. Lo bayangin gue lagi demam. Hujan-hujan. Gue kalau baking soda udah habis dia. Iya betul sayang. Hujan-hujan gue lagi sakit, lagi demam karena gue mencari keadilan untuk gue. Gue kejar Bang Deolipa lagi ada di Depok, gue kejar ke Depok. Kalian bayangin 3 jam saya di jalan mengejar. Di jalan saya 3 jam sakit, mata saya juga lagi denyut-denyut. Mata saya kemarin gak bisa buka, merah nih, masih merah nih sebelah nih. Ya.
saya kejar, saya tebas karena saya di sini mau mempertahankan harkat saya sebagai seorang wanita yang diserang sama seorang pria yang saya tidak pernah mengenal dia. Kecuali waktu dia dulu bermasalah sama Indra Tarigan, saya menjadi saksi. Saya udah ngomong dari awal, kalian bisa lihat dari awal ya. Saya tidak pernah mengenal dia, saya tidak berteman dengan dia, tapi saya tahu dia orang tim manajemennya Syahrul. Makasih good day. Rita, makasih sayang. Nah gini dong berantem. Sayang, harusnya kalian prihatin. Seorang wanita dihajar di depan umum. Dihajar, diunjuk-unjuk. Dan disitu saya kaget, saya hanya lihat videonya aja saya malu. Saya hanya melongo. Karena saya kaget, saya nggak siap. Dan saya nggak tahu, belum pernah ada sejarahnya gala premier. Gala premier film. Belum pernah ada sejarahnya begini. Saya nggak siap. Kalau saya siap, saya pakai jeans. Saya pakai jeans dan saya pakai sepatu kets biar bisa saya kejar dia. Tapi karena saya tidak siap, saya memakai bahan kebaya, baju, kain. Karena saya nggak siap. Kan saya nggak tahu, belum pernah premier begini. Kenapa terjadi di premiernya Nikita Mirzani? Di saat film gala premier Nikita Mirzani, film siriknya ditayangkan di gala premier. Kenapa harus ada begini? Ada apa? Ada apa ini? Ada apa? Kenapa? Mau mempermalukan saya atau mempermalukan Nikita Mirzani atau menganjlokkan film sirik Nikita Mirzani? Belum cukup kalian menghancurkan dia. Belum cukup kalian menghancurkan dia sekarang ada ditahan. Belum cukup kalian, anak-anaknya sekarang sudah menderita. Tidak ada ibu yang mengasih makan, tidak ada yang memberi makan anak-anaknya. Belum cukup kalian. Sehingga filmnya mau tayang pun kalian hajar, kalian kejar. Kalian hajar, kalian kejar untuk menjatuhkan film sirik dari Nikita Mirzani. Belum puas, anak-anaknya, belum lagi anak yatimnya. Sorry ya sayang, aku udah ngomong anak aku, sorry, maaf. Penyusup itu, aku tahu dia orang suruhan. Ingat ya, gue akan LP-in lu. Terlalu banyak yang lu, pasal-pasal yang gue kenakan nanti. Terlalu banyak lu mengelabrak pasal-pasal yang lu ke gue. Ya, kalau nggak suka ke gue, kenapa di premiernya Nikita Mirzani yang lu hajar gue? Lu bisa hajar gue kan? Di mana? Tapi kenapa harus di premier? Harus apa lagi kalian jatuhkan seorang Nikita Mirzani? Dia sekarang sudah nggak bisa, sudah ada di dalam, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bersuara, nggak bisa melihat kalian. Tapi itu yang kalian lakukan. Betul-betul nggak ada hati kalian. Dalangnya dia berdoa, iya semangat Mi, makasih sayang, aku bela bunda, makasih. Tapi kan anaknya Pak Tessa juga pernah dihina Nikita, iya sayang. Kalian tahu, anak aku berkat dihina Nikita, dia sampai menyelesaikan S2-nya dengan 3,8 dengan nilai kumlot. Dan dia yang jujur aku ya, dia yang berbagi tiket buat kalian. Karena dia kasihan sama Nikita Mirzani, dia tabungannya yang berbagi tiket buat korban skincare. Itu uang anak aku. Tapi aku sudah berjanji mau aku ganti. Aku bilang aku ganti ya nak ya. Karena dia peduli, karena dia kasihan. Kata apa dia bilang, berkat Nikita Mirzani dia bisa bangkit. Dia bisa bangkit. Dia di salah satu universitas, aku sebut aja, dia di UI. Dan dia S2 sekarang, dan dia sekarang ngajar, sudah menjadi dosen untuk S1. Berkat Nikita Mirzani. Dia hajar Nikita Mirzani, memang jatuh anak gue, memang down. Dan gue pun kesel waktu itu, makanya gue 6 tahun berantem. Gue gak pernah waktu itu, gue bilang gak pernah gue maafin lu, karena lu hajar anak gue. Tapi begitu anak gue berhasil dan anak gue yang meminta gue untuk mendukung Nikita Mirzani, kalau untuk anak gue akan lakukan apapun akan gue lakukan. Ini pun gue datang ke premiernya film Nikita Mirzani yang sirik ini karena gue tahu Nikita Mirzani banyak mempunyai anak asuh. Anak-anak yatimnya Nikita Mirzani banyak. Siapa yang akan melanjutkan membantu anak-anak yatim dari Nikita Mirzani, membantu anak-anak asuh dari dia?
Siapa yang akan melanjutkan? Dengan film ini gue berharap dia bisa memberi bonusnya kepada anak-anak asuh, anak-anak yatim, dan anak-anak yang di rumah. Itu pun kalian hajar gue. Gak cukup kalian hajar gue setiap gue live, kalian maki-maki gue, kalian hina-hina gue. Gue masih diam. Satu lagi ya, gue tidak pernah mau manfaatin power apapun. Gue sendiri, gue maju gue sendiri ya, karena lu telah melabrak pasal kehormatan wanita, lu serang. Belum lagi lu hina gue di depan umum, di depan publik. Lu hina gue, lu unjuk-unjuk gue seorang ibu ya. Gue gak mengenal lu, kena aja lu nanti di Polela, siap lu hadapin. Gue sudah koordinasi dengan Deolipa, hadapin aja nanti. Gak berseberangan tapi musuhan. Tahu kan, aneh ular. Iya bener, semangat mami. Iya Putri Jimbo. Oh ada Putri Jimbo ya. Pagi sayang cantik, yang benci tidak melihat itu. Iya, gak ada hati. Sama kayak gue, membatu. Nah yang dia bermasalahkan cuman klise. Kemarin dia teriak-teriak, dia teriakin gue, dia teriakin Tessa lo An Guguk itu dia teriakin gue. Terus dia teriakin lagi gue BABI. Terus dia teriakin lagi gue bahasa kotor lain di depan umum, dan itu video banyak yang merekam dan banyak yang beredar, itu saksi dan itu bukti. Terima kasih kalian yang udah merekam, terima kasih sayang. Itu bukti. Sudah gue save. Termasuk dari Good Day banyak ngirim-ngirimin. Itu bukti ya. Kamu menjatuhkan harkat wanita di situ, di depan publik lu hajar. Yang belum pernah terjadi sejarah. Gala premier Nikita Mirzani disebut oleh huru hara, dan di situ sengaja kamu bikin sejarah biar kesannya apa? Oh, Nikita Mirzani emang tidak bagus banget. Walaupun dia di dalam tapi tetap itu kan yang mau kalian framing di situ kan, bahwa Nikita Mirzani dimanapun selalu huru hara. Di gala premier Sirik pun huru hara. Itu kan yang mau kalian bikin kan? Itu yang mau kalian bikin supaya ada jejak digital. Terlalu naif kalian. Orang sudah di dalam masih kalian hajar bertubi-tubi kalian hajar. Tahu nggak? Orang udah mentok di dinding, udah begini di dinding, tapi kalian bertubi-tubi menghajarnya. Aduh. Semangat Bunda cantik, bener sayang, makasih. Entahlah siapa yang benar, hanya Niki yang bisa menilai mana yang benar, terbukti. Iya, kita tunggu Niki bebas. Doain Niki bebas secepatnya. Doain semoga Niki tidak terbukti bersalah. Semoga Niki tidak terbukti bersalah. Ya, karena kita tahu dia tidak bersalah. Semoga di persidangan nanti saksi mata buat kalian. Dia bisa menunjukkan bukti-bukti kalau dia tidak bersalah. Kapan sidang? Sidang pidana masih belum, tapi sidang perdata besok. Dan kata Bang Fahmi, Nikita hadir besok di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kalau Nikita hadir berarti dari pihak DRG juga hadir. Karena DRG meminta jika Nikita hadirkan Nikita, baru mereka hadir. Emang awal masalahnya apa Bun? Kalian bisa lihat di video yang beredar, di TikTok yang beredar, di IG yang beredar, di YouTube yang beredar. Ini saya kasih tau lagi ya. Di backdropnya film Sirik itu ada pemain-pemain film. Abis wawancara pada mundur. Saya pun habis wawancara mundur ke belakang. Jadi di backdrop itu kita berbaris. Ada Raisya di situ pemeran utama, ada pemeran utama wanita juga yang cantik itu, ada Kinaryosi, ada pemeran filmnya ada kecuali Nikita Mirzani yang nggak ada. Situ gue sedih. Jadi ada pemeran film yang situ, ada sutradara juga di situ. Ada kayaknya ada sutradara, ada itu kayak berdiri itu orang-orang film berdiri. Cuman orang film yang pakai baju putih Sirik di sini. Ya orang Sirik. Cuman orang film yang berdiri. Abis itu Bang Fahmi memakai baju hitam sesuai dengan dress code. Bang Fahmi berdiri di sebelah sutradaranya.
sutradara dan plus skenario ya. Bang Fahmi pakai baju hitam karena undangan, di dalam undangan itu diwajibkan undangan dress code-nya baju hitam. Bang Fahmi pakai baju hitam di samping dari sutradaranya. Sini pemain-pemain utamanya. Dan di sini gue di samping Bang Fahmi, gue datang habis wawancara, gue datang, gue menghampirin Bang Fahmi, gue salam Bang Fahmi, gue salam, gue hormat Bang Fahmi, terus gue baru mau ngobrol sama Bang Fahmi. Di sini di depan sini wartawan mau wawancara, mau untuk preskon mereka. Di sana wawancara wartawan menanyain tentang Raisa segala macam, Rasya anak kita Tamara Bleskinski ya, peran utamanya ya. Di sana wawancara wartawan, di sini gue sama di sini Bang Fahmi, di sini gue pakai baju hitam. Di sini dia teriak dari sebelah kanan sana. Pojok kanan dia teriak dari sini. Ada video juga yang beredar, gue lihat, termasuk Koko Hiroshima juga menayangkan videonya. Di situ dia beredar, dia teriak begini, "Hey Tessa, An, J, Eng," teriak situ. "Pansos lu." Gue kaget karena di situ kan lagi mau preskon, gue kaget, gue lihat. Makanya di video itu gue lihat cuman bengong, cuman gini. Bengong gue ada mungkin sekian berapa menit gue bengong, gue diunjuk-unjuk gue masih bengong. Karena gue mikir apa sih? Kayak mimpi tau gak? Kayak mimpi tiba-tiba ada orang lagi gitu, sejarah hidup gue gitu banyaknya gue ngadirin preskon baru kali ini dalam sejarah premier diacak-acak. Yang diacak-acak ini di depan, bukan yang di belakang, diacak-acaknya di depan. Baru kali ini kejadian premier. Dan situ gue bengong, gue cengok, gue melongo. Kayak orang tau gak, melongo gue. Untung ada cewek yang iniin gue. Gue melongo sekian menit, gue diunjuk-unjuk, gue masih belum sadar. Gue kayak apa ya, kayak hilang ingatan gitu. Dan begitu gue melongo, gue hilang ingatan gitu, gue bengong gitu dia. Dan dia unjuk-unjuk gue, dan sini udah mulai banyak. Dan di situ gue lihat begitu dia digerek sama banyak wartawan yang gerek dia dan diteriakin, di situ gue baru sadar loh. Oh, gue dihajar, gue kejar dia. Ada juga di video, gue kejar dia, tapi gue ditarik sama beberapa orang, gue kejar dia. Kalau gue nggak ditarik, gue mungkin udah gue rasa gue mau injek tuh orang, karena gue pikir gue diserang. Banyak saksi gue diserang. Wajar kalau gue membela diri gue. Kalau gue nggak ditahan sama itu, nggak ngerti siapa yang nahan gue. Kenceng banget tangan gue, makanya biru-biru badan gue kemarin lemes, ditahan gue. Begitu gue tersadar, gitu gue melongo, abis gue tersadar, gue kejar dia, tapi gue ditahan. Dia kesana masih munjuk-munjuk, masih ngomel. Kelihatan banget lu suruhan, ya. Lu kelihatan banget suruhan. Kelihatan lu suruhan untuk menghancurkan film Nikita Mirzani yang lagi tayang, yang akan mau tayang. Kelihatan banget. Lu akan terangkan itu nanti di Polela, gua akan LP-in lu, ya. Kelihatan banget lu situ adalah lu orang suruhan, ya. Kalau cewek masih logika menurut gue menyerang gue seorang wanita. Ini seorang cowok menyerang harkat martabat wanita. Di situ gue tidak melakukan apa kecuali gue melakukan kerusuhan di atas panggung itu. Kecuali gue melakukan yang tidak semestinya di atas panggung premier film Nikita Mirzani tersebut. Kecuali gue memakai baju yang tidak senonoh di film premiernya Nikita Mirzani tersebut. Itu boleh lu serang gue, boleh lu katain gue, boleh lu berkiblat bahwa lu pecinta Nikita Mirzani. Kan lu bilang gue pecinta Nikita Mirzani. Kalau gue melakukan yang tidak semestinya di belakang itu, di stage film Nikita Mirzani itu, di saat gala premier itu gue tidak melakukan semestinya, boleh lu serang gue, boleh lu mengatakan lu pecintanya. Itu masuk di akal. Masuk di akal. Kalau gue melakukan tidak senonoh, tapi gue melakukan pakaian adat dengan sopan, pakaian adat, dan gue ngomong dan gue di situ berbaris diem. Di saat gue diem berbaris beserta orang, itu kan kelihatan banget ngerusak premiernya Sirik. Karena di situ saat orang mau preskon, orang berbaris preskon diem. Gue di sampingnya Bang Fahmi. Kita berdua bajunya beda sendiri karena memang dress code-nya hitam, kecuali pemainnya sama sutradaranya memakai hitam. Dan lu memakai baju, gue nggak ngerti baju apa, ada putih-putihnya, ada birunya, dalamnya warna pink apa ya,
Di situ kelihatan lu tidak diundang, tapi lu berkiblat bahwa lu diundang. Karena setahu gue diundang situ adalah orang-orang yang benar-benar diundang, dan lu tidak memenuhi dress code-nya. Lu tidak diundang, makanya lu tidak diundang, dan lu tamu tidak diundang, dan lu adalah penyusup di gala premier Sirik Nikita Mirzani. Lu penyusup. Gue akan buktikan omongan gue, lu penyusup. Gue akan buktiin. Oh, awalnya dia dari kamar mandi, Bun, tiba-tiba keluar ngamuk kayak, oh, aku pas di samping Bunda. Oh, awalnya dia dari kamar mandi. Oh tuh, awalnya dia dari kamar mandi, Bun, tiba-tiba keluar ngamuk kayak kesurupan. Aku pas di samping Bunda. Tuh ada saksinya, Bang, Abang Buncit. Oke, Abang Buncit, jika saya lapor Polela, jika membutuhkan saksi, Abang Buncit boleh ya. Berarti dari kamar mandi koordinasi kali ya, melihat situasi ya. Melihat situasi, karena pas gue ke depan kali, waktu gue ke depan itu dia belum mau kali. Berarti kelihatan kalau dia memang mau menghancurkan gala premier Sirik film Nikita Mirzani. Ya, nu ada buktinya. Lu datang pura-pura kamar mandi baca situasi kali. Berarti bukan dia sendiri ini, say. Dia kamar mandi, dia koordinasi nih. Karena di saat gue baru datang aja, gue baru mundur aja di situ, baru mundur. Preskon baru dimulai, gue baru salaman sama-sama Bang Fahmi. Preskon baru dimulai, belum sampai 1 menit, lu langsung datang, teriakin gue, teriakin gue dengan seekor bin, dengan seekor hewan, lu teriakin gue di depan umum, ya. Lu harus membuktikan apakah gue gennya, DNA-nya gue apakah hewan yang lu sebut, lu harus buktikan, ya. DNA-nya gue apakah hewan yang lu sebut, lu harus buktikan, ya. Di depan orang banyak lu sebut gue hewan, ya. Lu harus buktikan DNA gue apakah betul hewan tersebut. Jangan seenaknya gituin orang. Kalau gue diemin, kalau gue nggak LP-in ini, akan berbuat lagi dia. Mungkin kali ini kena gue. Bisa jadi orang lain yang dia kena. Tapi gue tahu dia ini suruhan. Orang suruhan, karena ternyata jejak digital dia dan sampai sekarang dia ada di tim manajemennya Sahrul yang ada di Penjerong. Ya, jejak digital lu gak bisa hilang, sayang, ya. Lu ternyata tim Sahrul. Makasih Abang Buncit. Bunda, Kak Niki sama-sama pemberani. Enggak, karena ini dia sudah menyerang, saya diam loh. Saya masih menjaga ini filmnya Niki, gue harus diam. Gue melongok, gue diem, gue masih diem. Tapi dia tunjuk-tunjuk muka gue. Dia mungkin jaraknya gue sama dia segini nih. Nih gue, nih dia. Dia unjuk-unjuk muka gue. Dia berharap gue ngebalas. Kalau gue ngebalas dia hajar gue kan. Dia berharap gue balas. Tapi karena gue masih bengong, di otaknya gue ini apa sih? Ini bukannya gala premier. Ini apa sih? Ini kan gala premiernya film Nikita. Ini kan gala premiernya film Sirik. Apa sih? Gue masih bengong dengan situasi yang terjadi. Laporin aja Bunda. Iya sayang. Tadi malam gue sudah ke Bang Deolipa. Gue sudah ada Bang Fahmi lagi bisa dijadikan saksi itu. Iya ada Bang Fahmi, betul. Ada Bang Fahmi. Ya, gue akan koordinasi juga sama Bang Fahmi. Saya Bang Fahmi, kan Bang Fahmi orangnya terlalu baik ya. Tapi Bang Fahmi bengong gini. Gue sama Bang Fahmi sama-sama bengong. Bingung, apa sih? Dan yang gue bayangin nih kita lagi di dalam. Lagi di dalam, lu masih bisa menghancurkan. Ya, 3 bulan dia gak bisa cari kerja, gak bisa kerja, lu hancurkan filmnya yang lagi beredar. Lu hancurkan premier Sirik dari Nikita Mirzani. Lu penyusup, landu orang suruhan, dan gue, kalian boleh rekam. Gue bertanggung jawab dengan omongan gue, karena gue akan LP-in lu dan gue akan membuktikan omongan gue. Lu penyusup dan lu orang suruhan. Dan lu mau mengacaukan jalannya gala premier film Nikita Mirzani, film Sirik yang Nikita Mirzani, lo pengen hancurkan. Dan gue gak tahu siapa di belakang lu, siapa otak di belakang lu, gue gak tahu. Iya Bunda, kelihatan ngeblank saat itu. Iya ya, kelihatan on gue gini bongok. Malu gue video gue. On gue bengong. Tahu nggak? Blongok gitu gue. On. Dan jujur orang-orang kesatuan gue pada telepon. Kenapa? Gue bilang apa? Enggak ada masalah. Gue bisa menyelesaikan masalah gue.
Karena gue tidak pernah meminta apapun. Gue bisa menyelesaikan masalah gue. Gue sendiri bisa menyelesaikan masalah gue. Kecuali amit-amit kalau gue kepepet. Kalau masih gue bisa menyelesaikan masalah gue sendiri, tidak perlu siapapun ikut campur. Gue bisa menyelesaikan masalah gue sendiri. Karena ini sudah di depan umum dia serang gue. Di depan umum dia serang gue. Dan baru kali ini malu gue. Baru kali ini di sejarah gala premier ada kayak gini. Dan muka gue melongok. Bagaimana kalau buzzer-buzzer nanti mengedit-ngedit muka gue dengan muka gue yang bongok, yang bego banget. Gini. Gue gak ngerti apa ya. Blank gue saat itu, blank. Karena teriaknya kenceng banget. Mungkin Bang Buncit bisa memberi kesaksian, bisa naik Bang Buncit. Bang Buncit bisa naik memberi kesaksian. Keren Mi katanya. Dia itu dibikin sandiwara, bener, untuk menghancurkan Nikmir. Aku bisa baca dia disuruh Bunda. Kelihatan banget untuk menghancurkan gala premiernya Sirik Film Nikita Mirzani. Dan gue akan buktikan itu omongan gue di laporan di polisi, dan gue akan buktikan. Ya, kalau lu nonton di sini, lu siap-siap aja lu dengan segala, lu mungkin dibeyong, mungkin lu dibayar tidak seberapa dengan yang akan nanti lu terima. Tidak seberapa dengan yang lu terima. Bayaran lu yang lu terima, orang yang menyuruh lu tidak akan seberapa dengan yang lu terima nanti. Ingat dulu ya. Katanya minta dijemput Alphard Mi. Cuy! Siapa dia? Maju terus Bunda Tessa, amin. Tahu Bun siapa cowok itu? Iya, ada di manajemennya Sahrul. Kak Tessa, iya siapa Bun, maaf ketinggalan, nanti lihat lagi sayangnya, mungkin nanti di YouTubers nanti banyak juga kali yang iniin. Pina, ya. Emang apa bagusnya film Nick Mirna ini? Kamu mungkin, aku nggak tahu, mungkin kamu orang suruhan juga, ya. Kamu orang suruhan, ya. Kamu lihat di film premier kemarin tidak ada begitu selesai tidak ada yang mau bubar, semua masih duduk. Tidak ada yang mau bubar. Boleh lihat di YouTubers aku, di Tessa Mariska channel, aku tayangin. Tidak ada yang mau bubar, semua masih duduk. Sampai mau duduk, terus ada teriakan, bebaskan Nikita Mirzani begitu selesai. Premiernya begitu selesai, bebaskan, ada yang teriak. Tidak ada yang mau bubar, duduk. Terus gue tanya dong, kok lu masih duduk di sebelah gue? Enggak tahu, gue berharap Nikita Mirzani datang. Gue berharap dikirain filmnya diulang lagi, diputar lagi, gitu. Ya sayang ya. Ini aku hanya menyampaikan apa yang aku alamin. Yang ketinggalan nanti lihat tayangan ulangnya. Iya, Bude, betul. Ada di Tessa Mariska channel ya. Udah keluar ya filmnya di bioskop Mi, soal mau nonton. Tanggal 19 kayaknya deh sayang. Tanggal 19. Dan buat ini kalian bisa itu ya, buat yang korban skincare. Kenapa? Karena Nikita Mirzani berjuang buat kalian. Nikita Mirzani yang memberitahu kalian begini sehingga kita tahu skincare overclaim itu apa. Ya, kalian bisa klik bio saya, yang ada di daerahnya ada apa-apa aja, ada daerahnya mana-mana aja. Kalau tidak ada daerahnya, maaf sayang ya, yang ada daerahnya banyak tuh, daerahnya banyak. Kalian klik. Gue sudah beli tiket dari tanggal 14 kemarin. Oh sudah ya? Oh sudah ini ya? Udah bisa beli? Udah bisa dibeli tiket ya? Oh sudah bisa dibeli tiketnya say. Gimana caranya online? Udah makan Bunda, sehat-sehat selalu Bun. Kita selalu dukung Nikita. Iya sayang, makasih. Bunda ikut sidang nggak? Ikut, aku pengen ikut juga Bunda. Tapi nggak ngerti nanti masuk persyaratannya. Pakai baju sopan aja sayang. Pakai baju sopan, Abang Buncit. Pakai baju sopan dan mungkin Bang Buncit bisa datang mungkin lebih awal karena Nikita Mirzaninya datang. Nikita Mirzani datang dan dari sana pun datang. Dan kata Bang Buncit dia ke kamar mandi dulu, dan di situ berarti bukan sendiri. Dia kamar mandi masuk, mungkin dia menunggu nih. Oh, aku baru tahu.
Dia masuk, mungkin gue belum ada orang rame-rame nih. Mungkin belum ya kali ya. Karena kan dia mau menghancurkan eh, premiernya Sirik Nikita Mirzani nih. Jadi waktu dia masuk, nih aku tahu nih, kan pintu dari sini nih. Ah, Bang Buncit. Oke, Bang Buncit, dia masuk kita tanya ya, dia termasuk saksi ya. Halo Bun, Ya, siap. Oh, Bang Buncit yang ikut ini. Bang Buncit lihat dia masuk. pokoknya dia lagi ngaca, saya lagi kencing deh pokoknya. Habis itu keluar, dia teriak-teriak di ujung kan. Ya, di ujung kanan. Iya, dia teriak-teriak di ujung habis dari kamar mandi. Oh, berarti begitu masuk dia langsung, berarti waktu dia masuk kita kan belum ada berarti kelihatan banget mau menghancurkan nih premier ini kita Mirzani ya. Karena kan kita dia berarti waktu dia datang masuk itu kita belum di stay kali ya, belum di stage itu ya. Sehingga di kamar mandi pakai ngaca-ngaca Bunda segala udah ya. di Bunda udah di stake. Bunda udah di stake, udah di itu. Terus tiba-tiba dia keluar, saya di belakang dia. Dia teriak-teriak kan langsung. Gue bilang ini kenapa? Gue kira ada apaan kan. Ya udah gue diem dulu. Pas Bunda udah keluar dari stake kan saya di samping Bunda itu. Ada videonya kok di wartawan itu. Oh. Berarti dia masih sempat untuk masuk dulu kamar mandi melihat situasi. Berarti dia koordinasi nih. Ya, berarti dia koordinasi. Kalau koordinasi nggak tahu. Pokoknya di kamar mandi. Pokoknya di kamar mandi dia lagi ngaca, udah itu aja. Kalau koordinasi saya nggak tahu. Hmm, kalau Bang Karena kan Buncit, saya familiar sama mukanya. Oh, kayak kenal ya mukanya kan kayak familiar kan pasti kita mikir kayak siapa ya, ya udah. Habis itu keluar ya teriak-teriakan dia. Ya udah itu aja. di Kan sebelah saya yang kanan di itu. samping Bunda tuh yang Bunda ya. Udah Bun, gak usah Bun, ini kita filmnya Niki. Kita mikirin Nikinya aja kan saya bilang kayak gitu sama Bunda. Berarti di video ada gambar Bang Buncit ya? Ada wajah Bang Buncit ya di Ada video? yang saya ngelerai Bunda. Oh, berarti Bang Buncit nanti kalau ini LP-nya naik, Bang Buncit bisa jadi saksi ya. Insya Berkenan Allah. ya. Oh nanti aku lihat videonya lagi ya. Iya, Bang Buncit mukanya kayak. Di belakang yang pas Bunda udah turun dari stage samping itu. Oke. Iya, iya, iya. Nanti ini kan tadi malam saya sudah koordinasi sama Bang Deo Lipa dan pasal-pasalnya ada beberapa yang kena. Juga udah ada bukti-bukti dari Gude. Kalau Gude di Semarang, jadi bukti-bukti udah dikirimin Gude semua. Kalau kan bukti saksi lebih minimal 2 orang. Aku mungkin Bang Buncit, aku nanti izin minta makasih Gude ngasih gift pada Bang Buncit. Minta nanti KTP-nya ya. Karena aku mau Bang Buncit izin aku jadikan saksi ya. Nanti aku mungkin mau koordinasi lagi sama sama para lawyer gitu. Thank you Oke loh Bu Bang. Riam. Thank you loh Bang Buncit ya. Makasih banget. Sapa-sapa boleh Bang Buncit di sini? Halo semua. Pokoknya Good day. bilang kan gimmick-gimmick ini bukan gimmick sih. Ini beneran emang berantem gitu loh. Gue juga nggak ngerti sih awalnya apaan tiba-tiba itu teriak dia. Emang sih dari jejak digital kan dia tukang berantem kan. Gue nggak ngerti dia berantemin apa juga. Orang waras juga nggak ngerti sih sebenarnya. Tiba-tiba teriak-teriak sama perempuan, ibu-ibu. Gue bilang ini orang kenapa? Orang bilangnya kan gimmick. Ini nggak gimmick emang ini bener kok. Dan gue saksinya dan gue salah satu fans dari Nick Me yang gue fansnya kan 25 tiket di sana. Tuh, sama Pak siapa ya Pak Randy apa kalau nggak salah namanya itu. Hmm, Alhamdulillah. Berarti Saya nungguin Bunda. Saya nungguin Bunda loh, tangguh Bunda nggak datang-datang ya kan. Oh ya jam 5 undangannya nih untuk para artis kan. Kayak kan jam 2 kan nontonnya untuk umum. oh, berarti Bang Iya, Gude yang ikut preskon di dalam ya. Berarti Bang Gude ini fans nih kita iya yang Mirzani respon sejati nih. Nah, betul. Bang Buncit ini fans Nikita Mirzani sejati. Nah, Bang Buncit. Nah, itu di situ kelihatan banget aku tuh kaget gitu. Iya makanya tiba-tiba kan dia nyamperin Bunda kan di situ kan.
Bunda Ah. juga bingung. Tiba-tiba kan yang ngomong Tesa pansos. Gue bilang pansos apaan sih? Orang ada-ada aja gue bilang. Gue kira kenapa awalnya. Makanya aku tuh plengok gitu. Aku nanti jadi Iya, berarti ini bagus banget. sempet diam. Bunda tuh sempet diam, bingung. Iya, aku bingung gitu. Aku bingung satu, kayak nggak kayak kayak apa ya? Bingung aja gue ngeliatin gitu, kayak orang bodoh. Bang Pami juga kan bingung Iya, juga. ngeblank. Ngeblank gue. Nah, begitu gue ditahan-tahan, disakit ditahan, dia juga ditarik, disorak-sorakin penonton, gue baru sadar, maka langsung gue kejar. Kalau nggak dipegang, gue mungkin udah baku hantam sama dia. Itu mungkin yang dia mau. Ditahan. Makanya yang di belakang backstage kan saya tanya tanya sama Bunda itu sama sama satu lagi yang kerudungan siapa sih asisten Bunda bukan sih? Ah, Bunda kenapa awalnya? Kan saya bilang gitu kan. ah, Saya kan ah. ketemu Bunda di belakang backstage. Oh, ya Iya, aku masih ngeblank itu. Aku kan ditahan, kemarin. dimasukkan di ruang rias. Iya, langsung dimasukin ke sana. Nah, dia diamankan kan, dia diamankan juga. Iya, langsung Kalau ditarik ke sana ya. oh berarti berarti Bang Bujit ikut nahan aku yang aku ngejar dia. Kan aku ngejar dia begitu aku udah sadar. Iya, pas itu ada di video paling belakang kalau Bunda ngeliat deh saya. Oh, iya benar-benar. Aku makanya aku kelihatan aku bengong tapi terima kasih ya Bang Buncit ya mau istilahnya apa ya? Mau ikut kemarin dan ingat nggak waktu aku baru keluar diserang lagi kan? Iya, itu yang belakangan itu. Nah, aku Itu baru yang ada saya situ. dikeluarin, betul. Pas yang pertama kan itu di lerai kan itu saya di samping aja. Ya. Oh, berarti Hmm, abang ngelere yang kedua. Yang aku kan, betul. aku dikeluar Itu kan yang udah pas aman, dia udah terakhir. nggak ada. Dia udah nggak ada Iya kan, udah aman. aman kan? Aku kan ditahan. Aku ditahan, dia Betul juga ditahan. ditahan security. Aku begitu Iya, aku keluar lagi, aku lagi bengong-bengong nyari temen aku, dia hajar lagi. iya. Ah, itu Bang Gude ada ya? Bang Gude. Nah, itu videonya Bang paling Buncit belakang. ada ya? Bang Buci. Gude, jadi ya Bang Gude. Nah, dia begitu gue keluar gue masih bengong-bengong nyariin temen gue, tiba-tiba dia hajar lagi gue, astagfirullah. Bang Gude itu kelihatan nggak dia orang suruhan? Kalau menurut Bang Gude deh, prediksi Bang Gude deh yang ngerti. Kalau gue bilang sih, Kira-kira, gue sih kira-kira. takut salah ngomong. Kayaknya sih dia kayak mau pansus atau apa sih. Gue gak ngerti ya. Takutnya gue salah ngomong, ntar gue kena lagi. Oh Ya, iya, kalau oke. kita lihat dari jejaknya, dia emang tukang berantem di mana-mana sih. Betul. Kan jejaknya kan ada kan di sosial media itu kan nggak bisa dihapus. Dia berantem sama Betul. ini, dia berantem sama itu. Bang Buncit Bun, iya kok Bang Gude ya gue, sorry ya. Gude jadi laki loh. Betul-betul. Kemarin gue seharian gue asli sakit. Gue demam, badan gue sakit-sakit, mata gue sakit, memerah, nangis gue seharian. Gue nggak sadar nangisnya gue pakai soplen, mungkin iritasi. Nangis gue nggak sakit hati kalau gue hempas typingan nggak bener gue hempas. Iya, tuh. Eh, terima kasih loh Bang Buncit. Nanti mungkin Bang Buncit, aku fallback. Mungkin nanti aku perlu saksi Bang Buncit ya. Bang Buncit Oke, tinggal Bun. di mana? Di Bun. Di mana? Jakarta ya? Jakarta Timur. Oh, berarti deket lah ya. Maksud aku bisa lah kita ini ya. Bisa lah kalau dipanggil untuk menjadi saksi ya, Bang Gude ya. Boleh. Iya, Iya, Bun, boleh. iya. Bang Gude makasih. Oke. Aduh, Bang Gude lagi. Ini gue masih ngeblank, maaf ya. Maaf deh. Gue masih ngeblank, maaf. Oke, thank you ya Bang Puji, thank you banget. Thank you banget. Ya, makasih. Nanti aku butuh untuk jadi saksi ya Bang. Makasih banget. Thank you sayang. Thank you. Iya. Salam buat keluarga, salam Ah, hormat. Ya. Oke sayang, mungkin aku Bun, ya. ya thank you. Aku mau istirahat dulu ya. Thank you buat semuanya Siap, kalian. siap, Bun. Buat semua thank you. Ya, siap, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.